Halo saudara, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan. Jangan sembarangan mencopot maskermu. Iya, dan kiranya Tuhan tetap memberkati saudara. Saya sedang membaca sebuah buku yang sudah sangat lama. Buku ini sudah dicetak pada tahun 1999. Jadi 20 tahun buku ini sudah ada. Tulisan Anand Krishna, ya tokoh Hindu yang sangat terkenal ya saudara. Buku ini berjudul Isa, Hidup dan Ajaran Sang Masiha. Jadi buku tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari tulisan-tulisan sangat kuno katanya. Bahkan ada tulisan yang katanya ditulis hanya beberapa bulan setelah penyaliban Tuhan Yesus. Itu kan berarti dekat sekali masanya dengan hidup Tuhan Yesus. Itu kalau betul otentik sekali itu ya. Enggak bohong-bohong itu. Sesuatu yang sangat jelas bagaimana mengidentifikasi kehidupan Tuhan Yesus kalau benar gitu ya. Nah, ada 4 dokumen yang dijadikan sumber oleh Anand Krishna untuk bercerita tentang Yesus. Isinya bagus-bagus sih gitu ya. Salah satu contoh misalkan. Dan Yesus mengatakan, contohilah seorang nelayan yang bijak di antara ikan-ikan yang tertangkap. Ia akan memilih yang paling besar. Lalu yang kecil akan ia kembalikan ke dalam laut. Ia yang memiliki telinga hendaknya mendengarkan kata-kataku ini. Ya, memang kan Yesus identik dengan nelayan, dengan perahu, dengan ikan, dengan Danau Tiberias ya. Kelihatannya sih betul gitu ya, kelihatannya gitu ya. Dan apa yang disampaikan kan memberikan pesan yang sangat bagus ya. Nelayan itu sendiri adalah sosok yang tidak serakah, kan pesannya begitu. Ketika dia menjaring dan dapat ikan, bukan semua ikan lalu dia bawa pulang atau dijual atau dikonsumsi, tapi dia pilih yang besar saja. Nah, yang menarik dari buku ini buat saya bukan persoalan ini Yesus yang lain atau Yesus yang beda lagi, enggak, sehingga menimbulkan polemik, bukan itu. Tapi yang menarik adalah di akhir buku ini Anand Krishna mengatakan Yesus itu ternyata milik semua umat manusia, bahkan semua agama. Karena dalam dokumen-dokumen yang dipakai oleh Anand Krishna itu adalah tulisan-tulisan dari lontar yang ada di India, yang ada di lereng-lereng Himalaya, yang di mana Hindu Buddha dominan di sana, dan Isa itu sangat familiar dengan ajaran-ajarannya. Bagi Anand Krishna, jangan Yesus atau Isa hanya dimiliki orang Kristen, tapi dia menyampaikan pesan jangan orang Kristen memonopoli Isa. Biarkan Isa dimiliki oleh semua agama. Karena saudara-saudara kita yang Muslim pun mengakuinya sebagai nabi, setidaknya sebagai nabi. Dan bukan sembarangan kan berarti nabi itu. Artinya Yesus bisa dimiliki oleh semua orang. Yesus penting untuk semua orang. Nah, ini menarik ketika kita berbicara tentang keluarga dan rumah tangga. Apakah Yesus ada di dalam keluarga dan rumah tangga kita? Kalau Anand Krishna saja pengen memiliki Yesus, pengen punya Yesus walaupun sesuai dengan versinya, sesuai dengan dokumen yang dia yakini itu benar
kisah tentang Yesus, dan menurut saya baik juga yang disampaikan tadi kan gitu. Tapi poinnya adalah, apakah Yesus juga begitu Anda rindukan ada di tengah-tengah keluarga Anda? Sehingga ketika katakanlah suami marah kepada istri, Yesus ada di tengah, dia memandang istrinya yang sedang dia benci itu, yang pertama dia pandang adalah Yesus dulu. Begitu juga sebaliknya, ketika anak benci, marah, kecewa dengan ayah dan ibunya, dan Yesus Kristus ada di tengah-tengah keluarga itu, ketika kekecewaan dan kemarahan anak itu ingin ditumpahkan, dicurahkan kepada orang tuanya, yang akan kena terlebih dahulu adalah Yesus yang ada di tengah-tengahnya. Ketika Yesus benar-benar ada dalam kehidupan rumah tangga saudara, dan saudara terus ingin dia ada di sana dan tidak pernah meninggalkannya, maka betapa damai, sejahtera, betapa shalomnya rumah tangga Anda. Ingat saudara, begitu banyak orang merindukan Yesus ada dalam kehidupannya. Dan seharusnya keluarga dan rumah tangga saudara pun ada Kristus dan Yesus di sana. Menjadi penengah, menjadi penopang, sumber kekuatan keluarga dan rumah tangga saudara. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.